Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Untuk kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materi muatan IPA. Berikutnya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Misalnya, berat badan sewaktu kita masih balita berbeda dengan berat ketika duduk di kelas 6. Ya, atau tinggi dulu masih kecil, sekarang sudah besar. Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Misalnya, bertambah atau berubahnya fungsi organ tubuh manusia. Contohnya, ketika kita masih kecil, kita tidak kuat mengangkat beban beras 10 kilo. Ya. Tetapi dengan perkembangan organ tubuh kita, sekarang kita mampu dan kuat mengangkat beban beras yang beratnya 10 kilo. Karena apa? Karena perkembangan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir. Dan bayi sangat bergantung pada orang tuanya atau bergantung pada orang yang lebih dewasa. Bayi belum dapat berjalan. Ya, bayi itu biasanya hanya mengkonsumsi ASI, air susu ibu. Setelah menginjak ke 6 bulan, sudah dikenalkan dengan makanan-makanan yang sifatnya masih lembek. Kemudian yang kedua adalah balita. Ya. Balita itu singkatan dari bawah 5 tahun. Ya, bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, sudah bisa melompat-lompat, sudah bisa berlari-lari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Ya. Meskipun dalam pembicaraan kadang masih kurang jelas. Maka kita sebagai manusia yang lebih dewasa ngajari berbicara anak yang balita, jangan membuat anak itu semakin tidak jelas. Maka harus dijelaskan kalimatnya, tidak jelas. Ya. Berikutnya, yang ketiga, itu masa anak-anak. Pada masa anak-anak sudah mulai bisa mandiri dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan seperti membantu mencuci piring dan sebagainya. Kemudian masa remaja yang keempat. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, masa remaja. Pada masa ini sudah mengalami masa yang disebut pubertas. Yang kelima, masa dewasa. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Sudah mulai berkeluarga, bahkan mungkin sudah memiliki keturunan. Dan yang terakhir, lansia. Lansia itu singkatannya lanjut usia. Pada masa ini manusia akan mulai beruban. Kulitnya mulai keriput. Kekuatan otot-ototnya dan tulangnya mulai menurun. Penglihatannya, pendengarannya biasanya sudah mulai berkurang.
berkurang, sudah mulai menurun. Maka kita kalau bicara dengan nenek kita, kakek kita, itu yang jelas, jangan cepat-cepat. Karena nenek dan kakek kita biasanya penglihatannya, pendengarannya sudah mulai berkurang. Yang berikutnya, bentar ya anak-anak ya. Gambar tahap pertumbuhan. Ya. Yang pertama tadi apa? Bayi. Bagaimana ciri bayi yang sehat? Tenang saat mendengar suara ibunya. Ganti popok itu biasanya 8-10 kali sehari. Berat badannya mulai meningkat. Banyak tidur terus. Sering menangis. Menoleh ke arah suara. Tertarik dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan dapat menopang berat badannya sendiri. Yang kedua, balita. Apa ciri-ciri balita yang sehat? Ciri-ciri balita yang sehat yang pertama adalah tambah umur, tambah berat, tambah tinggi. Postur tubuhnya mulai tegap dan ototnya mulai padat. Rambutnya berkilau dan sehat. Kuku dan kulitnya bersih, tidak pucat, tidak bersisik, dan tidak kering. Wajahnya ceria, mata bening, dan bibirnya segar. Gigi bersih, gusi merah muda. Nafsu makan baik, BAB-nya teratur. Kemudian masa anak-anak. Ciri anak yang sehat. Nafsu makan anaknya baik. Anak tumbuh dengan baik. Anak berkembang sesuai dengan tingkat usianya. Anak terlihat lebih aktif, lebih lincah, lebih ceria. Mata anak terlihat bersih dan berbinar. Bibir dan lidahnya tampak segar. Pernapasannya tidak berbau. Kulit, kepala, dan rambut anaknya tampak bersih. Yang masa remaja. Ciri remaja dan karakter khasnya remaja. Yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik adalah karakter yang paling utama bagi anak-anak remaja. Kemudian suka bersosialisasi. Perkembangan kognitifnya mulai bagus. Karakteristik pribadi dan emosionalnya bagus. Independen, emosional, dan biasanya pemberontak. Ya. Ingin mencari identitas diri, senangnya dengan hubungan yang dengan sebaya, sama-sama remaja. Dewasa. Dewasa, ciri-ciri tanda pola pikir yang sudah dewasa biasanya bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Berpikir sebelum bertindak, berbesar hati ketika menerima kritik, melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif, mencari solusi, mengakui kesalahan, dan tidak menyalahkan orang lain. Yang berikutnya bisa mengerti orang lain, tidak mudah tersulut emosi, dan tidak haus akan pujian. Berikutnya lansia. Ciri lansia tadi sudah kita bahas di depan. Biasanya pendengar dan penglihatannya mulai berkurang. Kulitnya mulai keriput. Kemudian mulai pelupa. Sifatnya sudah mulai seperti anak kecil lagi. Maka anak-anak kalau kakek dan nenek kita tuh sifatnya masih seperti anak kecil, ya jangan terkejut. Karena biasanya lansia itu sifat-sifatnya akan kembali lagi ke anak-anak. Minta diperhatikan, minta ini, minta itu. Hanya sekedar minta supaya mendapatkan kepuasan batin. Terima kasih, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan materi singkat ini. Tetap semangat dalam belajar, ya, tetap semangat dalam belajar anak-anak. Situasi yang tidak memungkinkan, maka
harus menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dengan tertib, dan yang lebih penting memakai masker dan menjaga jarak apabila di tempat kerumunan. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Sampai bertemu kembali dengan materi yang berbeda. Dadah.